Jackmania. Balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Buat lo yang baru mengunjungi akun YouTube gue, nggak ada bosan-bosannya gue ingetin lo semua untuk subscribe akun ini, kemudian di like konten-konten yang lo sukain, dan kalau menurut lo bermanfaat, silahkan lo share di seluruh platform sosial media lo. Oke, seperti biasa, selesai Persija bertanding, gue bakal bikin konten tentang ulasan pertandingan. Nah, kali ini pertandingan antara Persija dengan Dewa United. Ya, kita udah tahu hasilnya Persija harus mengakui keunggulan Dewa United dengan skor 2-1, yang mana Dewa United berhasil mencetak 2 kali gol melalui tendangan penalti Alex Martin, plus dari Persija ada 1 gol yang merupakan hasil kerjasama antara Raihan Hanan dengan Gustavo Almeida. Oke, gua mau bahas dari starting 11-nya dulu. Jadi di starting 11 ini nampaknya Carlos Peña mengetahui bahwa yang gue bilang di 2 pertandingan kemarin itu kelemahan sektor pertahanan Persija itu salah satunya adalah mudahnya dibobol melalui skema heading. Nah, salah satu faktor penyebabnya kan yaitu Andri Tani yang memang dia tipikal penjaga gawang yang tidak mau mengambil resiko untuk memotong bola. Jadi dia lebih sifatnya nunggu. Nah, ini coba diganti, diperbaiki oleh Carlos Peña dengan memasukkan Carlos Eduardo. Kemudian dari sektor kiri itu seperti biasa ada Firsa di situ, kemudian ada trio yang sudah mulai firm dengan skema ini, yaitu Ferrari, Kudela, kemudian Rizky Ridho, dan di sebelah kanan Rio Fahmi kembali lagi main di situ. Kemudian di sisi tengah itu seperti biasa juga ada Maci Gayos dan Ramon Bueno. Kemudian di sektor depan, nah ini juga ada perubahan nih. Mungkin karena Peña kemarin melihat bahwa Simic itu nggak perform, tidak seperti biasanya yang cukup membahayakan atau mungkin merusak konsentrasi lawan. Akhirnya Simic harus diganti oleh Rehan Hanan. Kemudian ditemani oleh Rio Matsumura dan Gustavo. Nah, gue mau bahas sedikit dulu dari starting ini. Kalau menurut gue pribadi, dengan adanya starting ini sebenarnya ini ada 2 step ya, atau dua hal positif menurut gue yang dilakukan oleh Carlos Peña. Yang pertama, artinya Carlos Peña ini memang tipikal orang atau pelatih yang detail match by match-nya. Dia tahu misalnya di 2 atau 3 pertandingan terakhir Andri Tani ini selalu kebobolan di lewat gol-gol heading. Nah, hal ini coba diperbaiki dengan memasukkan Carlos Eduardo tadi seperti yang gue bilang. Terus di sektor serangan, dia melihat Raihan Hanan perform tampil luar biasa, mencetak gol berturut-turut. Bahkan kemarin juga gol penyama kedudukan itu merupakan hasil kreasi dari Hanan. Akhirnya Hanan coba dimasukkan di starting 11. Nah, ini gue juga nanti akan bahas nih menurut pandangan gue kenapa Carlos Peña memasukkan Raihan Hanan sejak menit pertama. Selain tadi ya, alasannya karena dia memang perform di beberapa pertandingan terakhir, tapi menurut gue juga ada alasan lain yang akan gue bahas nanti nih setelah ini. Oke, yang berikutnya lagi, nah Persija ini kan kita tahu ya, Dewa United itu menjadi tim yang luar biasa di musim ini. Jauh berbeda dibanding musim-musim kemarin.
kalau kita lihat dari starting line up-nya pun gila banget, bahaya banget. Banyak pemain-pemain yang dia perform di klub-klubnya sebelumnya, kemudian digabungkan jadi satu tim masuk ke dalam Dewa United semua. Kita tahu ada Hugo Gomez atau Jaja, kemudian ada Taisei, kemudian ada Mesidoro. Ini Mesidoro ini banyak orang bilang sebenarnya ini kepingan puzzle-nya si Rio Matsumura ya, karena waktu Mesidoro dengan Matsumura di Persis Solo ini mainnya gila banget. Kemudian eh, ada Ricky Kambuaya, kemudian ya jelas tentu top skor sementara Alex Martin. Jadi ada 5 pemain yang menurut gue berbahaya banget. Nah, mungkin ini coba diantisipasi oleh Carlos Peña dengan cara Persija lebih bermain defense dan cenderung menunggu gitu. Ini nggak kayak biasanya Persija. Jadi kalau lo suka ngikutin Persija, lo pasti tahu bahwa gaya permainan Carlos Peña adalah ball possession. Jadi siapapun lawannya, Carlos Peña coba memainkan ball possession. Tujuannya untuk mengintimidasi lawan supaya lawan menjadi terpancing dan akhirnya Persija punya kans untuk nyetak gol. Nah tapi di pertandingan kali ini gue nggak ngeliat itu. Bahkan di statistiknya pun Persija cuma 20 something persen gitu ya. Beda kayak biasanya bisa sampai 60 bahkan hampir 70%. Nunggu di garis belakang. Nah, ini tadi gue bilang kenapa Rehan Hanan dimasukin sejak menit awal. Jadi memang karena dia lagi perform. Alasan kedua, kalau menurut gue karena memang sengaja Carlos Peña ini coba pakai formulasi serangan balik. Jadi ya kan kita tahu Rehan Hanan dibanding Simic tentu speednya jauh lebih baik Rehan Hanan. Dia pemain muda potensial, kemudian dia juga punya speed yang tinggi. Dan sebenarnya cocok kalau main skema dengan Rio dan Gustavo. Nah, Persija coba memainkan itu. Makanya kita nggak ngelihat misalnya kayak Firsa atau Rio Fahmi itu banyak main ke depan karena ya itu tadi mereka semua cenderung nunggu nanti ada momen untuk serangan balik nanti diumpanlah ke mereka bertiga itu ke Rehan, ke Rio dan Gustavo dan itu kebukti di menit-menit babak pertama Persija selalu memakai serangan balik dengan skema seperti itu. Terus yang berikutnya lagi ya itu gue bilang tadi Dewa United ini kan memang sejak awal dia pasang target 3 poin. Dari 5 pertandingan terakhirnya mereka 4 kali win streak, 1 kali kalah. Artinya ya memang mereka sedang berada di tren yang sangat-sangat positif. Beda dengan Persija yang 2 pertandingan sebelum ini itu kan hanya meraih poin seri gitu ya. Artinya mereka sejak awal pasang 3 poin, masukkan pemain terbaik sejak menit awal, plus selain 5 orang tadi yang gue lihat di pertandingan kemarin tuh second line-nya Dewa United juga bagus banget. Misalnya ada momen di mana Reva Adi yang back atau di sektor pertahanan tiba-tiba dia maju ke belakang ketika pemain-pemain ini dikunci posisinya sama pemain-pemain Persija. Nah, ini yang menyebabkan Persija lebih cenderung bermain menunggu dan sesekali memanfaatkan momen serangan balik. Sebenarnya kalau gue lihat di babak pertama tuh ya memang kalau secara ball position Persija kalah jauh ya. Tapi kalau dari segi permainan menurut gue Persija tuh lebih efektif karena dia memanfaatkan serangan balik dan eksekusinya sebenarnya udah pas. Hanya memang Dewa United ini punya kiper yang bagus banget menurut gue, Sonny Stevens. Dari musim lalu sebenarnya. Terlepas dari catatan kebobolannya musim lalu yang lumayan banyak, tapi save-nya juga banyak banget gitu. Jadi Sonny Stevens ini memang bagus. Nah, kan itu kebukti. Ada beberapa momen Gustavo hampir cetak gol, tapi ya harus gagal akibat kesigapan Sonny Stevens itu.
Nah, kalau dan tadi gue bilang Persija mainnya lebih efektif itu kebukti misalnya dari shots on targetnya aja deh. Persija itu babak pertama dia 5 kali shoot dan dia 4 on target. Sementara kalau Dewa dari 6 kali percobaan shoot dia cuma 2 yang on target. Nah, berarti kan artinya Persijanya main lebih efektif. Dia lebih tahu kapan momen harus melakukan serangan balik, kemudian bagaimana cara mengeksekusi dari serangan balik itu. Hanya memang Dewa United ini punya kiper yang menurut gue bagus, salah satu kiper asing terbaik lah di Indonesia. Nah, kemudian itu babak pertama. Nah, di babak kedua, gue rasa Carlos Peña ini coba untuk mulai bermain sedikit menyerang. Itu dibuktikan dengan di menit ke-66 Gayus keluar diganti dengan Hanif. Nah, ini sebenarnya lebih menjaga balancing ya. Karena kita tahu kan kalau Gayus tuh sebenarnya atribut defense-nya agak kurang. Dia posisinya ya dia pemain kreatif gitu ya, pemain lini tengah kreatif. Sementara kalau Hanif kan atribut defense-nya lebih kuat. Nah, ketika Hanif ditaruh di tengah berteman dengan Bueno dua di belakang gitu, maka lini sayapnya Persija tuh bisa lebih hidup. Itu sebabnya misalnya kayak Virsa diganti sama Pablo. Nah, Pablo ini kan kita tahu ya di match sebelumnya tuh dia senang lari jauh nih ke depan, kemudian umpan dan umpannya tuh jauh lebih bagus dibanding Virsa. Nah, artinya pada saat menit ke-66 itu gue membacanya Carlos Peña ini merasa sudah waktunya yang pas untuk memasukkan dua pemain itu. Jadi Hanif ditaruh untuk bantu pertahanan sekaligus dia menjadi jembatan serangan. Dia akan umpan ke Rio, dia akan umpan ke Hanan atau Gustavo. Sementara si Pablo ini memang berfungsi untuk supaya lini serang dari sektor sayap Persija itu lebih hidup lagi. Nah, sayangnya skema ini belum berjalan tapi tiba-tiba Carlos Peña sudah harus merubah taktiknya lagi. Karena apa? Karena di menit 71 Eduardo dapat kartu kuning kedua. Gini, kembali ya, apa yang gue sampaikan ini bukan karena gue anak The Jack, tapi gue melihat bahwa eh, kartu kuning yang diperoleh Eduardo ini oke lah kalau di kotak penalti itu ya ya mungkin ya wajar lah gitu. Walaupun di situ bahkan komentator bilang ya, kalau zaman sekarang tuh misalnya kita lihat dulu nih si Carlos Eduardo-nya oke lah dia berbenturan dengan Alex. Tapi kita lihat kalau nggak berbenturan, kira-kira si Alexnya ini masih bisa ngejar bola nggak? Terus masih ada kans untuk nyetak gol nggak? Nah kan di situ nggak, bolanya keluar gitu ya. Jadi tidak mengarah ke gawang. Dan kelihatan gesturnya Carlos tuh ya memang dia mau nepis bola, bukan memang sengaja menjegal Alex ya. Ya it's okay lah kartu kuning. Cuman yang gue heran di menit ke-28 itu Eduardo dapat kartu kuning karena dianggap mengulur-ngulur waktu. Gini ya, ya kenapa tidak diberi peringatan dulu gitu. Oke, Anda jangan mengulang lagi. Kalau Anda mengulang nanti diberi kartu kuning. Kan itu bisa ya kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, ya itulah pertandingan. Bagaimanapun keputusan wasit sudah final dan kita harus menghormati itu. Tapi sangat disayangkan gitu karena kartu kuning yang keluar tuh untuk Carlos Eduardo di menit ke-28 itu sebuah kesia-siaan. Andai itu nggak keluar, artinya Persija masih bisa main 11 lawan 11. Jadi skemanya Carlos Peña itu masih bisa berjalan. Tapi ketika sudah 11 lawan 10 itu berat banget. Dan itulah yang disampaikan oleh Carlos Peña pada saat press conference pasca pertandingan. Dia bilang ya skemanya tidak berjalan, sulit ketika
harus berhadapan dengan Dewa United dengan skuad 10 pemain. Dan kita balik lagi ke pertandingan, menit ke 71 Alex diganjar oleh Carlos Eduardo, kemudian Carlos keluar, masuk Andritani yang menggantikan Kudela, dan di menit 74 Alex berhasil nyetak gol. Ya memang kalau gue sih udah nggak terlalu kaget karena memang sejarahnya tuh Andritani tuh agak kesulitan dia kalau untuk menebak arah penalti. Kalau urusan misalnya 1 lawan 1 nih, deketan, itu dia kuat banget. Andritani itu kelemahannya heading, bola-bola atas, plus penalti. Jadi memang ketika Alex Martin mencetak gol yang tidak terlalu kencang, dia lebih milih pressing, ya udah gak kaget gitu. Tapi yang mengagetkan adalah justru menit 79 atau 5 menit setelahnya, Gustavo nyekor. Nah ini memang ya beruntungnya Persija, gue bilang, itu punya striker sekaliber Gustavo. Karena Gustavo ini peluang sekecil apapun dia bisa manfaatin. Dia bisa optimalin untuk nyetak gol. Bahkan waktu itu kan sebenarnya golnya kan karena Hanan ini jatuh gitu ya, bolanya akhirnya ke depan. Gustavo dengan dia di pressing tetap masih bisa nyetak gol. Bahkan golnya menurut gue bagus karena dia placing. Jadi dia tahu kalau dia tendang kenceng, Sonny Stephen pasti bisa nepis karena dia bagus banget Sonny Stephen ini. Makanya dia placing, dan placingnya pun nggak ketebak, jadi benar-benar di ujung kanannya Stephen. Nah, Stephen itu kan terlanjur ke kiri, jadi memang ini lagi-lagi instingnya Gustavo ini nggak bohongan. Dia merupakan striker tajam, dan beruntungnya Persija punya Gustavo ya kayak gitu. Peluang sekecil apapun dia bisa eksekusi, dan itu persentase menjadi golnya sangat besar. Itu menit 79. Nah, lagi-lagi sebenarnya setelah itu Persija rapat lagi defense-nya nih. Bagus lagi defense-nya meskipun dia main dengan 10 orang ya. Tapi sayangnya menit ke 96 Kapten kita Rizky Ridho justru melakukan kesalahan. Nah ini juga kesalahannya nggak kayak biasanya nih Rizky Ridho yang dia bermain tenang, dia bermain fokus. Nah di pertandingan ini dia justru mendorong Alex. Nah sebenarnya kalau dia nggak pakai tangan di kotak penalti itu, dia nggak ngedorong pemain Dewa, sebenarnya mungkin masih 50-50 karena dianggapnya itu apa namanya, adu body gitulah ya. Tapi kan karena dia pakai tangan dia yang mendorong, nah makanya wasit pada akhirnya menunjuk titik penalti. Dan lagi-lagi kayak gue bilang, salah satu kelemahan Ritani adalah dia tidak bisa atau kurang mahir membaca arah bola pada saat tendangan penalti. Dan lagi-lagi akhirnya tendangan penalti itu berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Alex Martin. Skor pertandingan 2-1 bertahan hingga akhir. Ya, Persija harus mengakui keunggulan Dewa United yang memang secara kualitas permainan, secara komposisi pemain itu bagus banget. Nggak cuma sampai di situ. Dengan kekalahan ini artinya 3 pertandingan terakhir trennya Persija ini negatif. 2 kali imbang, 1 kali seri. 2 kali imbang, 1 kali kalah. Belum pernah meraih kemenangan. Dan Persija harus turun ke peringkat ketiga, sementara Dewa United naik ke posisi kedua. Nah, ini menjadi tantangan buat Carlos Peña. Kenapa? Karena di match selanjutnya dia harus bertemu dengan Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Persib Bandung juga bagus banget. Gue sebagai anak The Jack itu respect banget sama skuadnya Persib 3 musim belakangan ini. Terutama musim ini ya, selain head coach-nya bagus, pemain-pemainnya juga lapis keduanya juga bagus. Jadi mampu nggak Carlos Peña ini melepaskan Persija dari tren negatif. 3 pertandingan tanpa kemenangan, 2 kali imbang, 1 kali kalah.
nanti di lawan Persib Bandung di match berikutnya. Terakhir, gue mau bacain statistik. Nah, statistiknya dari penguasaan bola atau ball possession, ya kayak tadi gue bilang, Persija main nggak kayak biasanya. Dewa United berhasil mencetak 78% ball possession, sementara Persija hanya 22. Kemudian dari shot on targetnya sebenarnya Persija unggul 6 berbanding 5. Kemudian total tembakannya Dewa United unggul 14 banding 10. Kemudian dari akurasi umpan, Dewa United juga bagus banget 89%. Sementara kalau Persija hanya 76%, karena itu tadi ya. Satu, mereka dikepung sektor tengahnya. Kemudian yang kedua bermain dengan 10 orang. Jadi menurut gue wajar ketika akurasi umpannya itu cuma 76%. Kemudian kartu kuning Persija 4 kali, sementara Dewa United bersih mainnya yaitu 0. Dan kartu merah Persija 1, yaitu di Carlos Eduardo tadi, sementara Dewa United 0. Oke, kita bahas sedikit nih. Di pertandingan berikutnya, untuk pemain hampir semua bisa bermain ya, kecuali tadi si Carlos itu, Carlos dia kena akumulasi kartu sehingga dia nggak bisa main melawan Persib Bandung. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak The Jack berharap tren negatif ini bisa selesai dan Carlos Peña bisa mendapatkan formula terbaik supaya Persija kembali ke jalur juara. Sekian dulu konten gue di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jack Mania.